Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semua, berjumpa lagi dengan saya dari channel Tukang Profesional. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, yaitu tutorial tentang cara memasang kanopi di belakang rumah. Untuk bagian rangkanya, saya memakai kayu. Sebelum pemasangan kayunya, dibentuk dulu di bagian ujungnya seperti ini ya. Di dalam membentuk kayunya ini, terserah kita mau membentuknya seperti apa, atau mengikut kehendak tuan rumahnya, maunya dibentuknya seperti apa di bagian ujungnya. Untuk menghaluskannya, saya memakai gerinda tangan seperti ini dan tidak memakai ketam serut ya. Sebab kalau memakai ketam serut, bagian kayunya ini akan terbuang lebih banyak dan nantinya akan berkurang kekuatannya. Setelah dibentuk, bagian ujungnya dihaluskan menggunakan gerinda tangan juga seperti ini ya. Di dalam membuat penghalusannya ini, bagian mata gerindanya saya memakai mata gerinda yang jenis amplas ya. Jadi kayunya akan halus segi pembentukannya. Di dalam membentuk kayunya ini, di bagian ujungnya diperhatikan dulu di bagian kelurusannya ya. Sebab bagian kayu seperti ini tidak semuanya lurus ya. Jadi diperhatikan dulu sebelum membentuknya. Sebab di dalam pembentukannya ini, di bagian ini di sebelah bawah dan di sini kedudukannya di sebelah atas. Jadi diperhatikan dulu kayunya, bengkoknya seperti apa. Sebab kalau rangka kayu ini, bagian yang melengkungnya itu, yang bengkok, andainya melengkungnya seperti ini, maka di sini posisinya di sebelah atas dan di sini di sebelah bawah. Kalau melengkungnya seperti ini, maka yang di sini di sebelah atas dan yang di sini di sebelah bawah. Jadi saya sarankan diperhatikan dulu sebelum membentuk kayunya seperti ini. Oke, rekan-rekan semua, diperhatikan di bagian poin-poin terpentingnya ya. Sebab dalam pemasangan kanopi ini, lebih lagi kalau memakai rangka kayu seperti ini ya, diperhatikan bagian poin-poin terpentingnya ya. Di antaranya dalam pembentukan kayunya seperti ini. Inilah poin-poin penting yang di awal ya. Sebab kalau kita tidak berhati-hati di dalam pembentukannya ini, kalau nanti kayunya itu melengkungnya itu ke bawah, maka kelihatannya tidak rapi ya. Nanti akan melendut ke bawah di saat atapnya dipasang. Jadi saya sarankan untuk
bagian kayunya itu kalau melengkungnya itu mestilah ditaruh di sebelah atas ya. Jadi nantinya apabila ditimpa benda berat ataupun sudah dipasang atapnya, di kemudian hari itu kayunya akan melendut ke bawah atau membengkok ke bawah. Kalau di bagian kayunya ini yang melengkungnya itu ditaruh di sebelah atas, maka di kemudian hari kayunya itu akan menjadi lurus. Terlebih lagi kalau terkena panas ya, mestilah terkena panas, sebab ini memang dibuat untuk melindungi orang yang ada di bawahnya dari kepanasan dan kehujanan ya. Setelah dibentuk bagian kayunya, dipelitur dulu kalau memakai pelitur ya, seperti ini. Ataupun kalau memakai cat, itu dicat dulu sebelum pemasangannya. Setelah kering, barulah dibuat pemasangannya. Untuk pemasangan kayunya, pertama dipasang dulu di bagian dindingnya ini ya, seperti ini. Untuk memasangnya saya memakai itu baut wall plug ya. Setelah dipasang di bagian dindingnya ini, barulah dipasang di bagian tiangnya ini ya, di bagian pilarnya ini dipasang seperti ini. Setelah dipasang bagian kayu yang melintang ini pengganti kolom beam ya. Setelah siap bagian kayu yang ini, barulah dipasang bagian kayu usuknya seperti ini. Dipasang dimulai dari samping dulu, dan di samping ini juga dipasang. Lalu dipasang benang ya, ditarik benang bagian ujungnya agar bagian ujungnya ini menjadi lurus. Untuk pemasangan usuknya ini perlulah dipotong di saat memasangnya ya. Dipaskan ke benangnya, diukur dari dindingnya ini ke benangnya ini, dipaskan di benangnya ya. Kalau kita suka-suka memotongnya sebelum memasang benang seperti ini, nanti apabila terjadi dindingnya itu nggak lurus, maka kayunya ini otomatis tidak rapat ke dindingnya ya, kalau kita memotongnya dulu sebelum memasang benangnya ini. Jadi saya sarankan untuk pemotongannya setelah memasang benang seperti ini, barulah diukur untuk membuat pemasangan usuknya seperti ini. Untuk bagian usuknya ini, cara pemasangannya di bagian penyambungan atapnya, sebab ini atapnya memakai atap polikabinet ya. Untuk ukuran atapnya itu berukuran lebarnya 1,20 meter ya. Jadi di bagian penyambungan atapnya itu
bagian kayunya ini saya sarankan jangan dipaku dulu ya. Nanti dipaku di saat mau memasang bagian atapnya. Sebab kalau kita terus memakunya bagian tempat penyambungan atapnya, nanti apabila terjadi tidak menyiku di antara dari samping sini ke ujung sininya ya, ke sini tidak menyiku, maka secara otomatis itu ujung atapnya di tempat penyambungannya tidak pas di kayu usuknya ya. Jadi saya sarankan jangan dipaku dulu di bagian tempat penyambungannya. Apabila kita memaku dulu terus dipaku bergiliran, maka nanti di saat pemasangan atapnya di bagian dindingnya ini mestilah tidak pas ya, dan di bagian ujungnya di sini akan terjadi pemotongan juga ya, maka akan dipotong 2 kali. Di bagian dindingnya dipotong dan di bagian ujungnya di sini akan dipotong juga. Jadi saat pemasangan pertama kalinya itu, kalau mau dipaku terus, mestilah dicoba dulu bagian atapnya ya, dipasang, dicoba dulu 1 keping begitu, barulah dibuat ukuran di atas sini, di jaraknya antara usuk ke usuk yang satunya ini, di tempat penyambungan atapnya itu diukur, dan di bawah ini diukur juga. Jadi saya sarankan mestilah berhati-hati di saat pemasangan usuknya ini apabila kita tidak menyikunya ya. Sebab kalau bagian pemasangan kanopi seperti ini mestilah menyiku ya. Sebab kalau tidak menyiku nanti kita akan kesusahan di saat memasang atapnya. Oke rekan-rekan semua, perhatikan di poin-poin terpentingnya ya. Sebab di dalam pemasangan kanopi seperti ini banyak sekali poin-poin terpentingnya. Terlebih lagi di awalnya ya, di awal pemasangan usuknya seperti ini memang sangat penting sekali. Jadi saya sarankan untuk berhati-hati di saat pemasangan usuknya ini. Oke rekan-rekan semua, kiranya tutorial yang saya bagikan ini kalian memahami dan bermanfaat bagi kalian. Silahkan ditekan tombol like-nya. Bagi yang baru bergabung, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan di saat saya mengupload video terbaru tentang cara-cara kerja ya. Sebab masih banyak lagi cara-cara kerja yang akan saya bagikan. Oke rekan-rekan semua, diperhatikan ya di bagian pemasangan atapnya. Untuk bagian pemasangan atapnya seperti ini sudah tidak pas ukurannya ya. Bagian usuknya ini sudah tidak pas di bagian penyambungan atapnya ini.
Bila dipaskan di ujung sini, di bagian ujung sini, atapnya di penyambungannya ini tidak duduk di bagian usuknya ya. Apabila dipaskan di sebelah sini, di bagian ujung sini tidak pas di usuknya ya, di bagian usuknya ya. Ini kalau kita cara kerjanya tidak dipikir dulu ya. Di bagian ini saya memasang usuknya ini hanya di bagian ini sampai ke sini saja. Di awal saya tidak memakunya di bagian ini, juga di bagian ini saya tidak memakunya. Hanya saja saya meletakkannya saja dalam pemikiran saya, mau dipasang, mau dipaku di saat memasang atapnya seperti ini. Dan kebetulan di saat memasang di bagian tengahnya ini, di bagian selanjutnya, ini saya membuat kerjanya itu di tempat yang lain. Di bagian seterusnya ini akan kerja kita yang lain yang membuatnya. Jadi kalau kita tidak berpikir secara profesional ya, cuma mengandalkan pemikiran diri sendiri dan mau mengadu kepandaian dengan rekan yang lain, jadi jadinya seperti ini ya. Ini boleh dibuat pelajaran untuk rekan-rekan semua di dalam bidang kerja. Kalau boleh dibawa berunding dengan rekan kerja yang lain ya, supaya tidak terjadi seperti ini. Sebab kalau istilah pemikiran saya, di dalam membuat kerja itu diibaratnya kita bermain catur ya. Kalau bermain catur itu sebelum kita memindahkan bagian pion-pion di depan, kita sudah memikirnya di bagian pasukan yang belakang untuk langkah selanjutnya. Seperti itu kan. Bagian kerja ini begitu juga. Kita harus memikirnya langkah selanjutnya untuk bagian kerja apa yang akan kita buat sekiranya akan berkaitan dengan kerja yang kita buat sebelumnya ya. Contohnya seperti ini. Seperti ini kita untuk memasang usuknya ini, kalau bagi saya sudah memikirnya untuk pemasangan atapnya seperti apa nanti. Kalau kita terus memasang usuknya ini terus dipaku semua, itu saya sudah memikirnya dan sudah di luar pemikiran saya kalau di antara rekan kita akan memakunya terus di bagian usuknya ini. Jadi kesimpulannya, kita harus memotong 2 kali bagian atapnya. Di bagian dindingnya di sini kita potong untuk mengepaskan ke dindingnya ya. Juga di bagian penyambungannya ini agar tepat duduk di usuknya ya. Jadi saya mengambil keputusan untuk memotong 2 kali bagian atapnya. Di bagian dindingnya di sini, juga di bagian ujungnya di sini ya. Selepas dipasang semua, ditarik benang dan dimarking menggunakan spidol dan dipotong menggunakan gerinda, barulah kelihatannya menjadi lurus. Jadi rekan-rekan semua,
ini boleh dibuat pelajaran ya buat rekan-rekan semua. Jangan sampai terjadi seperti yang saya buat ini ya. Sebab kita sudah memikirnya di awal pembuatan, di saat memasang usuknya, tiba-tiba rekan yang lain terus memakunya. Nah, disitulah kita tidak boleh mengadu kepandaian ya. Sebab kalau istilah pemikiran saya, kalaupun kita pandai, jangan ini ya, jangan berbeda pendapat dengan rekan yang lain ya, agar kita itu bisa bertukar pikiran dengan rekan yang lain. Sebab kalau kita pandai, sepandai-pandai apapun kita, mesti ada orang lain yang lebih pandai dari kita. Dan setinggi apapun langit, mesti ada langit lagi di atasnya ya, mesti ada yang lebih tinggi. Seperti itu istilah pemikiran saya. Kalaupun saya tahu di bidang kerja apapun saya memang tahu, tapi saya tidak tidak mengaku kita itu lebih pandai dari orang lain, dan tidak mengaku kita itu lebih profesional ya. Jadi kalau istilah pemikiran saya itu diambil ininya ya, diambil manfaatnya dari rekan kita yang lain. Kalau seandainya di bidang kerja itu kita tidak memahami, mestilah bertanya dulu dengan rekan yang lain ya, agar kita bisa bertukar pemikiran, agar nantinya di saat pembuatan kerjanya itu bisa bisa rapi dan tidak kerja dua kali ya. Oke rekan-rekan semua, sampai di sini saja untuk penjelasan saya di dalam video ini. Kiranya cara yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kalian. Silahkan ditekan tombol like-nya, dan bagi yang baru bergabung silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Oke rekan-rekan semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.